Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan lanjutkan kuliah kita tentang linked list pada Java ya. Apa sih linked list itu? Kalau kita lihat di webnya, linked list adalah sebuah list atau daftar yang memuat beberapa data, di mana di sini ada kepalanya, kemudian ada ekornya ya. Nah, di sini head atau kepala ini mengarah ke sebuah alamat di komputer, alamat memori ya. 3200, isinya berapa? Isi datanya 15. Sedangkan di sini ada alamat pointer yang menuju ke node berikutnya. Ini menuju ke 3600, di mana 3600 isinya 3. Setelah itu ini dikaitkan ke 4000, di mana yang 4000 ini isinya 17. Terus ini ke 4400, isinya 90 dan 0 terakhir. Itu yang disebut dengan linked list. Jadi ada kepalanya di sini. Nah, kita bisa menambah di sini, menambah di tengah-tengah, mau menambah di akhir bisa. Kita mau menghapus yang ini, yang ini bisa juga. Itu ya. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu kita udah membahas tentang array list ya. Oke, kita kembali, apa sih bedanya antara array list dengan linked list ya. Kita ke linked list. Jadi linked list itu bentuknya seperti ini ya. Ada ini import Java util. Kemudian linked list. Di sini kita pakai string atau integer, ini tipe datanya. Lalu ini adalah listnya, linked listnya. Kita mau menggunakan mobil atau kendaraan. Lalu new linked list string. Ini kurung buka kurung tutup ya. Kemudian ini mobil, kalau nambahkan pakai add dan seterusnya ya. Nanti kita bahas. Jangan kita kesini dulu, release dan linked list ya. Jadi linked list adalah kumpulan data yang berisi banyak objek dengan tipe yang sama seperti array list ya. Jadi linked list ini memiliki metode yang sama dengan array list karena keduanya mengimplementasikan antarmuka list. Tapi lebih enak mana? Nah, ini. Namun sementara itu biasanya kelas array list dan kelas linked list dapat digunakan dengan cara yang sama. Keduanya dibangun dengan cara yang berbeda ya. Bagaimana cara array list bekerja ya? Array list ini biasanya memiliki array biasa di dalamnya ya. Jadi kalau ada sebuah elemen ditambahkan, maka ditempatkan dalam array ya. Kemudian kalau linked list menyimpan item dalam wadah seperti yang saya perlihatkan tadi, ada kepala, lalu di dalam itu ada wadahnya, di mana satu bagian untuk isinya, kontennya, yang kedua untuk pengaitnya supaya bisa mengarah ke alamat tertentu ya. Kalau tidak mengarah ke alamat tertentu berarti dia sudah data yang terakhir 0 ya. Nah, ini untuk menambahkan elemen list, elemen ditempatkan dalam penampung baru ya. Dan perlu ditautkan ya tadi ya. Seperti yang saya perlihatkan yang seperti ini. Nah, ini. Anda lihat ini ada panah-panahnya dikaitkan, ini mengaitkan ke sini ini. Ya, jadi seperti kereta api begitu.
Ya, ini kayak seperti gerbong-gerbongnya ya. Ya. Itu linked list ya. Tuh. Terus cara yang terbaik kapan menggunakan array list? Yaitu ketika ingin mengakses item secara acak. Kemudian kalau kita ingin menambahkan atau menghapus elemen di akhir list. Biasanya kan kalau array bentuknya seperti itu, nambah di belakang ya. Kemudian kalau linked list kita bisa mengulang-ulang ya, muter-muter ya. Kemudian ya, yang terbaik adalah pada saat kita sering perlu menambah dan menghapus item dari awal, tengah ataupun dari akhir list ya. Nah, ini metode yang dipakai untuk pada linked list. Di sini ada add first. Ya, deskripsinya adalah menambahkan item ke awal list. Add last, menambahkan di akhir list. Remove first, menghapus item dari awal list. Remove last, dari akhir. Get first, mendapatkan item tersebut di awal list. Get last, mendapatkan item di akhir list ya. Oke, langsung kita ke ini NetBeans. Sini saya sudah mencoba membuat sebuah linked list mobil ya. Ingat di awal kita import dulu linked list, import Java util linked list, kemudian import Java util iterator. Kalau kita ingin langsung banyak, kita menggunakan Java import java.util.bintang. Itu sudah mencakup semua. Misalnya ini dihapus misalnya. Kita blok dulu. Di bawah akan ada error ya. Nah, di sini coba kita pakai bintang. Nah, ini udah masuk semua. Jadi iterator maupun linked list tadi sudah diwakili oleh bintang. Bintang itu semuanya ya. Kan kalau import Java util kita biasanya nggak hafal tuh apa. Coba ya. Oh, ini banyak sekali. Anda mau hafalkan silahkan ya. Nah, titik bintang seperti ini ya. Tapi kalau pen spesifik bisa kita Java util dot linked linked list. Dan ini kita kasih iterator. Ingat cara mendeklarasikannya ini setelah package kita import. Lalu kita buat sebuah public class. Nah, ini di sini linked list, jenisnya string, lalu objeknya adalah mobil, kemudian new linked list string ya. Nih balik lagi. Kurung buka kurung tutup titik koma. Kemudian kalau kita ingin menambahkan data ke dalam linked list kita menggunakan add ya. Jadi objeknya kan mobil dot add ya, untuk menambahkan data ya. Jadi nanti isinya Volvo, BMW, Ford, Mazda. Pak kita ini kita tarik ke atas, kita copy.
Ini kenapa error? Karena di sini sudah ada I. Nggak perlu. Ini iteratornya berulang, ya kan? Sudah dideklarasikan di atas, katanya gitu. Nanti kalau gitu ini bisa di blok. Nanti kita cek ya, jalan apa tidak. Nah, ini kita menggunakan integer I sama dengan 0, iterator untuk perulangan, iteratornya string, objeknya iterator sama dengan mobil titik iterator. Ini objeknya ya. Ini harus tulis seperti ini ya. Titik iterator. Titik koma. Selama iterator itu ada datanya, maka printlah datanya. Ya, kita coba. Error ya. Di atas bisa, di bawah nggak mau. Berarti dia juga minta ya dideklarasikan di bawah ini. Meskipun kelihatannya tidak salah tadi, ternyata dia tidak mau. Ini ya, tinggal dibuka aja. Ini ganti iterator 2 ya. Kita coba lagi. Ya, jalan ya. Jadi maksud saya ingin melihat data yang kita masukkan tadi apa saja. Volvo, BMW, Ford, Mazda. Ini yang pertama ya. Volvo, BMW, Ford, Mazda sama ya, ini sama ini ya. Kemudian setelah ditambahkan kita mau melihat isinya. Nah, ini pakai iterator tadi itu ya, supaya muter selama datanya ini kan mobil ke sini ke Volvo. Lalu apakah data sudah habis? Belum. Kalau belum, ke data berikutnya. Apakah data sudah habis? Belum. Ke berikutnya. Apakah data sudah habis? Belum. Ke berikutnya. Apakah data sudah habis? Ya, kalau sudah maka dia nggak akan mengulang lagi. Ya, di sini ya. Next. Maksudnya tadi, apakah ini nih? Nah, terus yang seperti saya bilang tadi. Kemudian jangan lupa diberi I++ supaya indeksnya bertambah. Indeksnya kan tadi Volvo, BMW, Ford, Mazda. Ya, kemudian di sini saya ingin mendapatkan item terakhir apa? Kita lihat item terakhir adalah plusnya ya getLast kan tadi masih ingat ya, getLast itu mau ngambil data yang terakhir. Nah, di sini ya, item terakhir adalah Mazda, benar nggak tadi? Nah kan Mazda benar ya. Kemudian saya mau menambahkan mobil add, ada angka 1. Artinya adalah saya menjadikan data yang saya masukkan ini menjadi data indeks ke-1. Indeks ke-0 apa tadi? Volvo, BMW, Ford, Mazda. 0, 1, 2, 3. Si Suzuki kepengen jadi nomor 1. Berarti Volvo, lalu di sini nanti seharusnya adalah Suzuki. Kita coba. Nah, ini sudah masuk. Kan kita masukkan nih mobil add. Kalau ini kan yang biasa aja. Yang berarti nambah di belakang Volvo, BMW, Ford, Mazda.
Ini indeksnya kan 0, 1, 2, 3. Nah, saya ingin menambahkan data yang akan menjadi indeks ke-1. Jadi 0 Volvo harus ke Suzuki dulu baru ke BMW. 0, 1. Jadi seperti itu ya. Kemudian selain tadi cuma ada remove first, get last, dan seterusnya, kita juga bisa menggunakan indeks yang di tengah, menampilkan data di tengah-tengah itu bisa. Kita menggunakan system out println mobil titik get indeksnya. Indeks kedua adalah 0, 1, 2 ya, berarti BMW. Ya. Nah, kan BMW. Yang terakhir tetap Mazda. Ini supaya jelas ini diberi keterangan. Mobil dengan indeks kedua adalah seperti ini. Ini kita copy, kita paste, indeks terakhir adalah get last ya. Kita oh ya, ini enggak ada jaraknya jadi membingungkan. Ini kita kasih system .out .println. Nah, gini aja. Ada jarak. Nah, ini ya. Dan ini copy. Kita mau taruh di tempat lain juga. Sini tambahkan juga. Supaya hasilnya bagus ya. Ini sebelum ditambah dengan Suzuki. Jadi data yang awal adalah Volvo, BMW, Ford, Mazda. Kemudian data terakhir adalah Mazda. Oke ya, nggak ada masalah ya. Aman ya. Kemudian setelah ini kan menampilkannya, kalau ini menambah. Kemudian Mazda kemudian menambahkan mobil pada posisi indeks ke-1 ya, diganti dengan Suzuki dulu. Jadi ini enggak ke sini, tapi ini ke Suzuki, setelah Suzuki baru ke BMW. Tahu ya, semoga paham. Ini kita bisa buat untuk data-data sederhana ya. Kemudian ini sudah mobil dengan indeks kedua adalah BMW ya. 0 Suzuki BMW 012 ya. Ditambahkan Suzuki soalnya. Mobil add Suzuki. Kita bisa menambahkan lagi. Misalnya setelah Volvo, Suzuki, BMW, Ford, Mazda. Saya mau menambahkan di posisi
0, 1, 2, 3. Jadi setelah posisi ketiga mau saya kasih apa ya? Tesla misalnya. Setelah Suzuki kita tambah lagi dengan pada nomor 3 ya. Ada Suzuki, nah BMW 0, 1, 2, 3 ya. Menambah Tesla 0, 1, 2, 3. Jadi dia menambah di tengah-tengah ya. Kalau kita mau menghapus ya bisa juga remove first, berarti yang dihapus adalah Volvo. Remove plus berarti yang dihapus adalah Mazda. Kalau mau mengambil di tengah-tengah berarti kita tinggal menyebutkan indeksnya ya. 0, 1, 2, 3, 4. Coba bisa nggak sih? Mobil remove berapa ya? 0, 1, 2, 3, 4 Tesla 5 Ford saya hapus. Bisa nggak? Kosong 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, yang hapus yang ke-5 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Harusnya 4. Nah ya, Ford hapus ya. Jadi kan ada Ford di sini. Ditambah dengan BMW ya. Dan ditambah lagi posisi ketiga Tesla ya. Mana teman-teman? Semoga paham dengan penjelasannya. Yang paling penting adalah segera dipraktekkan, bukan hanya sekedar dilihat, apalagi di terawang. Terawang saja lalu dibayangkan betapa indahnya linked list ya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Anda harus segera praktek. Ketik. Ingat, semester 4 Anda sudah siap-siap PKL, membutuhkan skill programming yang tinggi ya. Programming game, programming aplikasi, mau web apps ya. Butuh logika yang sangat bagus. Nah, di sini rata-rata kadang-kadang datanya itu ada yang bentuk list ya, dan seterusnya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sukses semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.